Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Mutia Syahirah. Episode kali ini akan didedikasikan untuk selebrasi 100 tahun profesi ATC di dunia. Yuk kita simak sejarah di balik keberadaan profesi ATC dan seperti apa ATC Indonesia di mata dunia. Air Traffic Controller pertama di dunia. Bila ditarik ke belakang, sejarah air traffic control mungkin dimulai 2 dekade setelah Wright bersaudara menemukan pesawat pada tahun 1903. Tidak lama setelah Perang Dunia Pertama berakhir, orang mulai menyadari bahwa pesawat terbang memiliki potensi keuntungan dan komersil. Pada saat inilah beberapa perusahaan penerbangan komersial terbentuk. Pada akhir tahun 1920 telah terdapat beberapa perusahaan penerbangan komersial di Eropa seperti KLM di Belanda, 2 perusahaan penerbangan Prancis, 1 perusahaan penerbangan di Belgia, dan 8 di Inggris. Tahun 1922, setelah terjadi minor collision di Bandara Croydon, London, pihak DGCA Inggris mengeluarkan Notem 62 tahun 1922 yang isinya memberitahukan kepada pilot yang akan berangkat untuk mendapat urutan keberangkatan dan sinyal sebagai izin take off dari controller. Sinyal ini adalah lambaian bendera merah. Segera setelah ditemukan bahwa bendera ini tidak dapat terlihat oleh beberapa tempat di Croydon karena memiliki slope miring pada satu sisi, posisi bendera ini dipindahkan ke salah satu balkon pada gedung tertinggi. Pada bulan Juli 1922 di Croydon dibangun sebuah tempat observasi yang sekelilingnya bermaterial kaca. Bangunan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menguji arah peralatan komunikasi wireless. Selanjutnya, tower ini menjadi pusat komunikasi bagi seluruh penerbangan di Bandara Croydon. Sang operator menusukkan pin pada peta yang tersedia tidak lama setelah menerima laporan posisi pesawat, dan berdasarkan perhitungannya sendiri menjalankan pin tersebut sesuai dengan rute pesawat yang bersangkutan. Jadi, siapakah air traffic controller pertama di dunia? Jika melihat pada salah satu prinsip tugas air traffic control yaitu menjaga keselamatan pesawat terbang di bandara dan sekitarnya, sekiranya sah-sah saja jika menyebut Wilbur Wright sebagai air traffic controller pertama di dunia, dan Orville Wright menjadi yang kedua. Karena sementara Orville Wright melakukan 12 detik penerbangan pertama dalam sejarah manusia pada tanggal 17 Desember 1903 di Kitty Hawk, California, Wilbur Wright melakukan apa yang mungkin saat ini kita sebut sebagai operational watch. Untuk dapat take off pada kecepatan 20 mil per jam, Wilbur berlari mengikuti pesawat terbang pertama dunia itu sambil memegang wingtipsnya dan menyeimbangkan pesawat tersebut sampai airborne. Kemudian Wilbur memperhatikan dengan sangat seksama penerbangan tersebut sampai akhirnya Orville mendarat kurang lebih 120 feet di depannya. Selanjutnya, saat Wilbur bertindak sebagai pilot dan terbang selama 59 detik, giliran Orville Wright yang memperhatikan penerbangan yang dilakukan saudaranya dengan seksama sampai akhirnya mendarat 852 feet di depannya. Lantas, bagaimana dengan air traffic controller Indonesia di mata dunia? Pada tahun 2008, Indonesia terpilih sebagai salah satu pemenang Air Traffic Control Global Awards. Hadiah tersebut diterima oleh Dr. Budi Mulyawan Suyitno selaku Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan pada tanggal 11 Maret 2008 di Amsterdam, Belanda. Di usia profesi yang genap 100 tahun, ATC Indonesia sendiri telah memiliki organisasi yaitu IATCA, Indonesia Air Traffic Controllers Association yang kini berusia 23 tahun. IATCA dikukuhkan sebagai anggota organisasi International Federation of Air Traffic Controllers Association atau IFATCA pada tanggal 23 Maret 2001 di gedung PBB Geneva, Switzerland. Nah, demikian tadi untuk episode kali ini. Untuk mendukung channel ini jangan lupa klik like dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.